Saudaraku, di antara sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW, ada satu nama yang bahkan malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah, seorang sahabat yang Allah sendiri menyebut namanya di langit. Ia bukan panglima, bukan pedagang kaya, bukan pula seorang ahli politik, tapi ia adalah ahli Al-Quran. Ia adalah orang yang menangis karena takut kepada ayat-ayat Allah. Ia adalah Ubay bin Ka'ab, penjaga Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Siapa sebenarnya Ubay bin Ka'ab? Bagaimana ia bisa meraih kedudukan yang begitu tinggi? Bahkan Nabi pun memintanya untuk mengimami sholat tarawih kaum muslimin. Mari kita gali kisah yang penuh cahaya ini. Kisah seorang sahabat yang hidupnya adalah Al-Quran dan matinya pun dalam kerinduan pada firman Allah. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Ubay bin Ka'ab berasal dari Bani Khazraj, suku besar dari Madinah yang banyak memeluk Islam di masa awal dakwah. Sebelum masuk Islam, Ubay telah dikenal sebagai salah satu dari sedikit orang Yasrib yang mampu membaca dan menulis, sebuah keahlian langka di Jazirah Arab waktu itu. Ia belajar dari para rahib dan ahli kitab Yahudi di Madinah, hingga memiliki sedikit pengetahuan tentang Taurat dan tradisi kenabian. Maka ketika Nabi Muhammad diutus dan mulai berdakwah secara terbuka, Ubay bin Ka'ab segera merasakan bahwa inilah kebenaran yang telah lama ia tunggu. Ketika para pemuda Madinah datang ke Mekah dan bertemu Rasulullah di Aqobah untuk menyatakan baiat, Ubay termasuk di antara mereka. Ia termasuk kelompok baiat Aqobah kedua, di mana sekitar 70-an orang Ansor menyerahkan hidup dan darah mereka untuk membela Nabi. Ubay kembali ke Madinah sebagai salah satu penggerak awal dakwah Islam di Yasrib. Ia mendakwahkan Islam di kaumnya, mengajarkan wahyu yang ia terima dari Rasulullah, dan sejak awal menjadi penulis wahyu, salah satu posisi paling mulia yang hanya diberikan kepada mereka yang terpercaya, cerdas, dan takut kepada Allah. Setiap kali ayat Al-Quran turun, Rasulullah akan memanggil para penulis wahyu. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Ia tidak hanya menulis, tapi juga menghafal, memahami tafsirnya, dan mengajarkannya kepada sahabat yang lain. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya yang paling memahami bacaan Al-Quran di antara umatku adalah Ubay bin Ka'ab." Dan Nabi pernah berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Allah memerintahkan agar membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab." Ubay pun menangis dan bertanya, "Apakah Allah menyebut namaku kepada engkau?" Rasulullah pun menjawab, "Iya." Ubay pun menangis. Ia menangis bukan karena bangga, tapi karena takut kepada Allah, karena merasa tak pantas disebut olehnya. Di masa kehidupan Rasulullah, dan terutama setelah wafatnya Nabi, Ubay bin Ka'ab menjadi rujukan utama dalam ilmu Al-Quran. Ia memahami makna setiap ayat. Ia mengetahui konteks turunnya. Ia mengetahui nasih dan mansuhnya. Dan ia mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman ruh dan makna, bukan sekedar hafalan. Ia pernah berkata kepada murid-muridnya,
Sesungguhnya orang-orang yang menghafal Al-Quran lalu tidak memperhatikannya dan tidak menunaikan haknya, ia seperti orang yang menaruh mushaf di rumahnya lalu menutupnya. Ia mendidik generasi Ansor dan Muhajirin, bahkan sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tidak segan-segan bertanya tafsir ayat kepada Ubay bin Ka'ab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin memulai beribadah tarawih secara berjamaah di masjid, Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam utama. Kenapa? Karena bacaan Ubay bukan sekedar indah, tapi penuh kehusuan dan makna. Suatu malam, ketika Ubay bin Ka'ab memimpin tarawih, banyak sahabat menangis hingga tersungkur ke tanah karena ayat-ayat yang ia bacakan menggambarkan neraka, surga, dan rahmat Allah secara mendalam. Di tangan Ubay, sholat malam menjadi pertemuan dengan ayat-ayat yang hidup. Ubay bin Ka'ab hidup sederhana. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak mengumpulkan harta. Ketika Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai qadhi atau penasihat agama, Ubay sempat enggan menerimanya. Ia berkata, "Aku takut mengurus urusan manusia, lalu melalaikan urusanku dengan Allah." Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut. Ia jarang marah dan sangat mudah tersentuh hatinya. Ia sering menangis dalam munajat malam, membaca ayat demi ayat dengan tartil sambil memohon, "Ya Allah, jangan Engkau cabut Al-Quran dari hatiku." Ubay wafat sekitar tahun 22 Hijriah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Madinah diliputi duka. Hari itu langit seakan redup karena salah satu cahaya Al-Quran telah kembali ke pangkuan Robnya. Umar bin Khattab berkata, "Hari ini telah meninggal pemimpin umat Islam dalam hal Al-Quran." Dan benarlah, Ubay bin Ka'ab bukan hanya ahli Quran, tapi ia adalah jiwa yang hidup di bawah naungan ayat-ayat Allah. Saudaraku, dari kisah Ubay bin Ka'ab, kita belajar bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau kekayaan, tapi pada sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Ubay bin Ka'ab tidak memiliki istana, tapi ia memiliki tahta di sisi Allah. Namanya tidak terukir di prasasti dunia, tapi disebut oleh langit. Maka, tidakkah kita ingin mengikuti jejaknya? Mulailah hari ini, buka mushaf, baca satu ayat, dan niatkan untuk menjaga Al-Quran di hati seperti Ubay menjaganya. Karena mungkin suatu hari kelak Allah pun akan menyebut namamu di langit, dan itu lebih mulia dari segala hal di dunia ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari kisah sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.